Bukan dunia namanya jika tidak dipenuhi oleh hal-hal yang membingungkan. Hampir semua diciptakan selalu memiliki hal yang berseberangan. Ada cinta, ada benci. Ada senang, ada sedih. Ada tua, ada muda. Dan ada pertemuan dan juga perpisahan. Perpaduan komponen yang jauh berbeda itulah yang kadang membuat hidup terasa jauh lebih indah. Maupun sebaliknya, yang menjadikan seorang lebih memilih meninggalkan kehidupannya. Seorang wanita berusia 38 tahun tengah meringkuk dan menangis di depan sebuah gedung bioskop. Wanita tersebut memang mencuri beberapa perhatian orang yang melewatinya. Namun, tidak ada yang berani bertindak. Wanita putus asa, begitu gumam beberapa dari mereka. Hingga setelah setengah jam terduduk menangis di sana, sebuah tangan terulur. Wanita itu hanya bisa menatap tangan itu, tidak berani untuk menyambutnya. Hei, kamu kenapa? Meski matanya sembab akibat menangis, namun wanita itu masih bisa dengan jelas melihat sosok yang ada di hadapannya sekarang. Seorang laki-laki yang tampan, gagah, putih, tinggi dan sangat muda, yang begitu kontras dengan usianya. Makasih ya. Aku rasa sih filmnya biasa-biasa aja deh. Gak sampai begitu nyesel dah. Malah bagi aku itu serem. Ih. Oh iya, by the way, nama kamu siapa? Kenalin, nama aku Muhammad Farijo. Halo Fahri. Nama aku Gracia Ronayu. Biasa dipanggil Grace. Salam kenal ya Jo. Aku kayaknya harus pulang deh. Udah cukup rasanya aku bikin hal memalukan di sini. Oh, nangis kan adalah hak. Makasih ya buat nasihatnya. Tapi aku benar-benar harus pulang sekarang. Maaf Fahri, aku nggak minum-minum. Enggak, maksud aku tuh bukan minum-minum gitu. Kita tuh ke kafe, ngejus atau kok gitu. Daripada kamu balik ke rumah sekarang, masuk ke kamar dan melanjutkan acara nangis kamu. Dan gak mungkin juga kamu kerja malam ini. Fahri sudah berjalan di depan Grace. Dengan langkah masih berat, Grace mengikuti dari belakang. Ada benar juga yang dikatakan Fahri. Saat tiba di rumah, aku pasti akan menangis lagi. Bahkan, mungkin sampai pagi. Grace bergumam sendiri dalam hati, membenarkan perkataan pemuda yang baru saja dikenalnya itu. Cafe Chandelo, di sanalah mereka duduk di meja yang ada di sudut, dekat jendela yang langsung mengarah ke danau buatan yang indah. Kamu tahu gak Grace? Aku tuh tertarik ke cafe ini bukan karena view-nya, tapi karena namanya. Aneh gak sih? Chandelo. Kasian deh lu. Kayaknya emang tempat orang-orang gak. Kayaknya nggak banyak orang yang galau deh di kota ini. Ya, memang beginilah cafe ini. Gak pernah ramai sejak pertama kali aku kesini. Mereka tuh gak punya menu khusus yang membuat orang terkesan dan pengen datang lagi. Kalau akhirnya cafe ini bangkrut dan harus terpaksa dijual, aku rela sih jual mobil aku dan beli cafe ini. Aku gak rela orang. Secara nggak langsung, kamu bilang kalau kamu itu pemuda lagi galau ya. Menurut cerita kamu pasti udah sering ya kesini buat mantau keadaan kafe ini. Bahkan kamu mengenal kafe ini dan rela menjual harta berharga kamu demi kafe ini. Kamu perlakuin kafe ini kayak pacar kamu tahu. Kadang kita jatuh cinta pada hal yang bukan seharusnya. Enggak sih, bukan cuma cinta sama hal yang bukan seharusnya. Bahkan kadang aku benci sama keadaan yang aku ciptain sendiri. Aku benci sama apa yang dilakukan oleh orang-orang yang aku cintain kepada aku. Mungkin karena aku nggak sanggup buat membenci subjeknya. Aku seperti objek yang membenci predikatnya tanpa berani buat menyentuh subjek. Kamu dikecewakan. Aku yang mengecewakan.
Kamu pasti bertanya-tanya, kenapa aku menangis seperti orang bodoh tadi? Dan aku melakukannya lagi. Menangis bukan hal yang bodoh, Grace. Daripada terbakar di dalam, lebih baik kamu biarkan emosi itu meluap keluar. Aku juga sering menangis. Dulu, sebenarnya aku tidak suka membuka kartu sendiri. Ternyata iya, menghibur kamu. Aku kesini sejak kehilangan seseorang yang aku cintai. Setiap malam, bahkan kemarin, aku masih menangis di meja ini, mengutuk dan menyalahkan diriku sendiri. Namun aku sadar, Tuhan punya banyak cara untuk menyatukan dua manusia. Hanya hari ini malah aku yang menyaksikan wanita berinang air mata. Sunyi, karena itu aku tertarik ke sini. Tidak akan ada yang... Kau masih muda, Fahri. Apa hidup kamu udah sepahit itu? Kayaknya kamu salah menerka umurku deh. Emang usia kamu berapa? 23 tahun. Aku kira kamu malah lebih tua, Fahri. Kamu itu baru masuki gerbang kehidupan sungguhnya loh. Percaya deh, masih banyak hal-hal yang lebih berat di tengah-tengah perjalanan nanti. Seperti apa? Kalau kamu bertanya tentang kehidupan aku, perlu berhari-hari buat ceritainnya. Mendengar itu hingga kamu lelah bercerita. Orang-orang bilang perempuan itu harusnya hanya menunggu. Tapi sekian tahun aku nunggu orang yang tepat hingga sekarang. Di usia aku 38 tahun, orang-orang memanggilku perawan tua. Aku coba buat membuka diriku sedikit demi sedikit. Tapi kebanyakan hanya mempermainkan aku, memanfaatkan aku. Mungkin karena aku gak sesuai sama yang mereka harapkan. Aku yang mengecewakan mereka. Aku yang mengecewakan orang tua mereka karena aku wanita yang gak laku, tua, dan gak sadar diri mendekati putra mereka yang tampan dan sukses. Hal yang paling memalukan tadi, kamu tahu gak kenapa? Laki yang sudah berjanji akan melamarku meninggalkan aku demi gadis yang seksi dan muda. Itu salahku sih, Fahri. Aku udah tua. Masa suburku tuh udah lama lewat. Mungkin gak terbayangkan olehnya buat berumah tangga sama nenek-nenek. Grace, kamu tuh gak tua. Tapi itu sama sekali gak ngehibur, Fahri. Mereka yang nyakitin kamu tuh benar-benar tertutup matanya. Gak bisa melihat kecantikan kamu, keindahan kamu, keteduhan kamu. Aku jujur, bukan mau menghibur kamu sih. Aku bahkan gak heran kenapa mereka gak sadar keindahan kamu. Karena kamu sendiri pun gak menyadarinya itu, Grace. Apapun gak bisa menutupi keindahan itu, kecuali kamu sendiri. Usia, itu hanyalah angka, gak akan merubah siapa kamu. Dengan penuh kesungguhan, kata-kata Fahri berhasil menyentuh lubuk hati Grace yang terdalam. Grace tidak pernah merasa disanjung begitu seumur hidupnya. Kamu percaya cinta pada pandang pertama? Aku dulu gak percaya. Tapi kayaknya sekarang aku yakin itu ada. Grace tiba-tiba bingung dengan perasaannya sendiri. Dia merasa disanjung dan dipermainkan. Bagaimana mungkin 23 tahun bisa mengatakan bahwa dia jatuh cinta padanya? Bahkan pria yang hampir seumur dengannya baru saja mencampakannya. Fahri, ini gak lucu. Aku bukan remaja yang lagi nyari cinta monyet. Aku wanita berumur yang hampir berusia kepala 4. Hal yang serius aja begitu menyakitkan. Tolong jangan ajak aku buat main-main dalam situasi kamu. Aku harus pulang. Saat ada orang berumur menyatakan cinta, apa kamu menganggap hal itu serius? Apa akhirnya itu bakal bahagiain kamu? Kali ini, jika masih ada air mata lagi, itu akan menjadi kesalahan aku. Aku gak akan berhenti menyalahkan diri aku. Jika ada kekecewaan, akulah yang mengecewakan kamu. Tapi jika memang harus ada yang ditinggalkan, kamulah yang meninggalkan aku karena kamu telah menemukan pria yang lebih layak bersama kamu. Kita sama-sama menembus waktu. Remajakan hidup kamu, aku dewasakan pikiranku. Fahri mendekati wajah Grace hingga akhirnya bibir mereka bertemu.
Grace yang tidak berdaya menahan pesona Fahri membalas lembut ciuman itu. Hanya ada mereka di kafe itu. Grace mendapatkan hari-hari yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Menjalani kehidupan bersama Fahri. 180 derajat telah merubah keadaan hati Grace. Dia merasa telah jatuh cinta pada Fahri. Bahkan ia merasa malu karena kadang tingkahnya seperti remaja yang kasmaran. Siang ini mereka janjian untuk bertemu. Fahri sudah berada di parkiran dengan mobilnya, menunggu Grace keluar dari kantor. Saat melihat mobil Fahri, Grace tersenyum senang. Ia tahu akan mengalami hal yang menyenangkan jika bersama Fahri. Kita mau kemana? Pakai seatbelt. Kamu nikmatin aja perjalanan ini. Setelah menempuh perjalanan kira-kira 2 jam, akhirnya mereka tiba di tempat yang dituju. Berada di pelosok pedesaan yang asri dan sepi. Berdiri sebuah bangunan tua yang indah dan megah. Gedung bekas penjajahan Belanda, masyarakat menyebutnya gedung Vestur. Fahri menggandeng tangan Grace berjalan mendekati gedung itu. Kamu banyak tahu tempat-tempat sunyi ya? Bangunan ini tuh indah. Usia aja gak bisa loh menelan keindahannya. Bahkan orang-orang rela menempuh jalan yang jauh demi melihat karya indah ini. Dan ternyata semua pengorbanan itu pantas dan terbayar. Kamu tuh kayak mixer ya, ngajak-ngajak hati aku. Hari ini, Fahri kembali menjemput Grace di kantor. Begitu banyak pegawai di kantornya mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Grace diam saja dan tidak banyak merespon. Kamu udah terlalu putus asa ya, Grace? Sampai-sampai macarin laki-laki yang harusnya seumuran sama anak kamu. Begitulah salah satu komentar mereka. Grace hanya tersenyum, dengan ramah merespon. Selagi Tuhan memberi aku kesempatan untuk merasa bahagia, kenapa aku sia-siain? Dia bukan pacar orang, bukan suami orang, bukan teroris juga. Jadi apa aku ngelakuin kesalahan? Ia pergi dan menemui Fahri yang dengan setia menunggunya di parkiran. Aku mau merayakan 6 bulan hari bahagia kita. Tapi di sana banyak orang. Oh, gak ada salahnya. Kita kan gak mau ganggu orang. Jangan pedulikan orang yang gak ada sangkut pautnya dengan hidup kita. Ternyata apa yang dibayangkan Grace benar. Semua orang memperhatikan mereka. Ada yang memberi tatapan sirik, ada yang mencibir, ada yang melihat dengan tatapan prihatin. Sebenarnya Grace tidak kuat lagi. Namun, karena Grace terlihat tidak peduli dengan mereka dan seolah tanpa beban terus merangkul Grace pun serasa mendapat kekuatan. Fahri membawa Grace ke sebuah resto masakan Cina. Tempat yang sangat ramai dan semakin membuat Grace was-was. Ia sempat berpikir, bagaimana jika ada keluarganya di sini? Dan bagaimana ia harus menjelaskan? Tapi syukurlah, karena Fahri memesan tempat privasi. Di dalam sebuah ruangan yang hanya ada 2 buah meja. Karena meja yang satunya tidak ada orang. Berarti hanya ada mereka berdua di dalam ruangan itu. Grace, aku harus ke luar kota selama 2 hari. Mungkin bisa 3 hari. Jangan kangen aku ya. Hah? Kalau aku kangen gimana? Ya, pejamkan mata kamu. Ingat kenangan-kenangan indah kita. Terus kalau aku mau tambah kangen gimana? Mana HP kamu? Senyum. Nah, kalau kamu tambah kangen, lihat aja foto ini. Lihat betapa bahagianya kita. Saat selesai najab dan keluar dari privasi room, seorang gadis dan lelaki mendekati Fahri dan Grace. Meski terlihat terkejut, Fahri berusaha untuk tersenyum ramah. Udah lama sih saya ketemu. Tante kamu ya? Bukan, dia itu pacar aku. Kedua teman Fahri tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Lalu Grace melepaskan rangkulan Fahri dengan kesal. Grace berjalan dengan cepat mendahului Fahri. Grace, kamu kenapa sih? Kamu gak tahu ya rasanya dianggap sebagai orang yang gak pantas di sisi kamu. Siapa yang anggap begitu? Semua orang, semua tatapan mereka bilang kayak gitu. Yang menjalankan hubungan itu kita, Grace. Jadi yang berhak merasa apa aku atau kamu pantas memiliki, ya hanya kita berdua. Grace mengajak bertemu Fahri di kafe Siandelau. Setelah 3 hari tidak bertemu, karena Fahri keluar kota. Mereka tidak pernah lagi ke sana sejak pertama kali. Fahri mengira Grace mengajaknya bertemu di tempat itu karena ingin mengenang kenangan mereka bertemu. Aku dijodohin. Sudah kamu ketemu sama orangnya, Grace. Udah kemarin. Apa dia orang baik? Baik.
Dia sudah kerja. Berapa usianya? Dia pengusaha, udah 42 tahun. Tanggalnya sudah ditetapkan. Lamaran bulan depan, Jo. Kalau memang dia baik dan kamu tidak merasa ada yang salah, kamu akan bahagia bersamanya, Grace. Kenapa kamu bilang gitu? Harusnya kamu kecewa dong. Cegah aku buat ngelakuin itu. Aku nggak berhak mencegah kebahagiaanmu, Grace. Meskipun, ya aku sangat kecewa. Tahu dari mana kamu kalau aku bakal bahagia? Emang kamu tahu siapa yang aku cinta? Kalau dengan aku, kamu nggak akan tahu akhirnya bagaimana, Grace. Kalau kamu tahu akhirnya gak bakal jelas kayak gini, kenapa kamu ngajak aku buat memulai hubungan ini? Untuk buat kamu bahagia. Hanya untuk bahagia sementara? Iya, Enggak. Kamu akan lebih bahagia nantinya. Itu janji aku di sini 6 bulan yang lalu. Sampai kamu menemukan seseorang yang layak untuk kamu. Mendengar kalimat terakhir Fahri, Grace berdiri dan berlari meninggalkannya. Selepas perginya Grace, Fahri masih duduk di meja sudut kafe, memandang ke arah danau, meneteskan air matanya yang telah lama hilang. 6 bulan sudah berlalu. Grace sudah menikah dan sedang mengandung anak. Fahri tahu kehidupan Grace bahagia dan baik-baik saja. Dia tidak pernah sehari pun luput dari kabar tentang Grace, dari siapapun, dari manapun. Seperti hari-hari biasanya, sejak Grace meninggalkannya, Fahri duduk di meja Ciandelou yang kini telah menjadi miliknya. Hal yang mengagetkannya, seorang wanita cantik yang tengah hamil 3 bulan menghampirinya di meja itu. Grace, di wajahnya berseri-seri rona kebahagiaan. Oh, hai Grace. hai Fahri. Gimana? Kamu bahagia kan? Kalau nggak ketemu kamu, kayaknya aku nggak bakal pernah tahu apa arti bahagia itu. Makasih ya udah ngajarin aku banyak hal, Fahri. Kamu udah ngajak aku buat nembus waktu, bikin aku percaya sama diri aku lagi. Kamu perlu tahu, kamu adalah kebahagiaan terbesar yang pernah aku miliki. Aku percaya, kamu pasti akan segera menemukan kebahagiaan kamu. Aku sudah menemukan kebahagiaan itu, Grace. Melihat kamu bahagia adalah kebahagiaan terbesar bagiku. Aku sangat bahagia, Grace. Karena sesungguhnya, lelaki yang kamu nikahi itu adalah diriku yang sudah menembus waktu. Ingat, Tuhan memiliki banyak cara untuk menyatukan dua umat manusia.